Selamat pagi Bu Dani dan teman-teman. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Eo Ming-pei, arsitek China Best Known Architect 1917 sampai 2019. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Bayu Ditama, Renaldi Wijaya, Muhammad Sulfan Farisi, Ralph Vivaldo, Ivan Alexander, dan Antonio William. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit biografi tentang Eo Ming-pei. Beliau yang lebih dikenal dengan EMP atau Pei Yuming adalah seorang arsitek keturunan Tiongkok Amerika yang lahir pada 26 April 1917 di Suzhou, Tiongkok. Pei merupakan salah satu arsitek terbaik dari generasi arsitek modern yang telah menutup usianya pada umur 102 tahun. Dia menyelesaikan studi arsitekturnya di Massachusetts Institute of Technology and Harvard, di mana di sana ia bertemu dengan arsitek Bauhaus, Walter Gropius, dan Marcel Breuer. Selain itu, ia juga banyak menerima penghargaan, salah satunya adalah Pritzker pada 1983, di mana juri menyatakan bahwa ia telah menciptakan ruangan interior dan bentuk interior yang paling indah abad ini dan sering dijuluki China Best Known Architect. Berikut adalah prinsip pendekatan desain yang pertama oleh Eo Ming-pei, ada Life of People. Teori tentang Life of People diakui Pei muncul karena pengalamannya selama 17 tahun hidup di negara China, khususnya di kota Suzhou. Hubungan antar manusia di kota Suzhou dikatakan Pei sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dan jika hubungan ini terbangun, maka itulah artinya hidup. Kesimpulannya, Life of People adalah dengan memfasilitasi orang-orang untuk berinteraksi. Untuk menerjemahkan teorinya tentang Life of People, Eo Ming-pei bertanya tentang siapa pengguna bangunan dirancang, kenapa mereka menggunakan bangunan tersebut, dan apa yang akan membuat mereka bahagia dalam bangunan ini. Kutipan Eo Ming-pei yaitu, hal itu mempengaruhi filosofiku tentang hidup. Hubungan antar manusia sangat penting dalam kehidupan sehari-hari di kota Suzhou, dan itulah artinya hidup. Lalu untuk prinsip atau pendekatan desain oleh EMP yang kedua yaitu nature, sama halnya dengan konsepnya tentang people and life. Pei juga mendapat konsep nature dari pengalamannya di kota Suzhou. Tanpa meninggalkan konsepnya tentang manusia, menurut Pei ada hubungan khusus antara manusia dengan alam. Yang membedakan konsep nature Pei dengan arsitek lainnya adalah latar belakang tentang Chinese Garden. Chinese Garden membingkai pemandangan alam. Selain itu, Chinese Garden juga menjadikan alam sebagai salah satu bagian dari bangunan. Sehingga meski kita berada dalam bangunan, kita akan tetap bisa menikmati pemandangan alam. Chinese Garden memiliki 5 unsur kehidupan, yaitu air, api atau cahaya, tanah, udara, dan kayu. Berikutnya prinsip yang ketiga yaitu adalah grid geometry. Bentuk dalam konsep Pei tidak seperti falsafah arsitektur modern, yaitu form follow function. Seperti yang dikutip oleh Pei, bagi Pei bentuk tidak selalu mengikuti fungsi, tetapi bagi Pei bentuk dan fungsi memiliki nilai yang sama. Pei menyatakan bahwa fungsi itu dimasukkan ke dalam sebuah bentuk, dan bentuk itu didapat dari penyesuaian terhadap site. Menurut Pei, pada setiap karyanya terbentuk dari hasil penelitiannya tentang cahaya, bagaimana sebuah ruang dapat terbentuk dari cahaya, menyesuaikan skala dan proporsinya, dan yang terpenting ada ciri khas sebagai bangunan yang tidak berdiri sendiri. Bentuk geometri yang umumnya digunakan P adalah bentuk geometri segitiga dasar yang dikombinasikan menjadi bentuk belah ketupat, jajaran genjang, atau dalam bentuk 3 dimensi prisma. Bentuk geometri ini dalam karyanya dibuat modul grid atau yang disebutnya sebagai grid system expose yang dipadukan dengan kaca untuk memasukkan unsur air, api, cahaya, udara, dan tanah. Perpaduan inilah yang menjadikan estetika dalam karya Pei. Berikut merupakan salah satu bangunan dari Eo Ming-pei yang didesain, itu ada di Suzhou Museum. Ini menggunakan bentuk geometris sebagai elemen dasarnya dengan mengulangi tema secara keseluruhan. Menggunakan form generation ideals desainnya terlihat seperti sebuah bangunan persegi yang dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Idenya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, dan museum ini menarik, dan P menginginkan orang-orang datang ke bangunannya itu untuk menikmati dan menyukai karyanya dengan memanfaatkan karya untuk berkegiatan sehari-hari. Inilah yang dikatakan P sebagai keberhasilannya dalam berarsitektur. Museum Suzhou mengintegrasikan keindahan landscape, alam, dan kemanusiaan.
dan artistik konsep menjadi satu. Saya sadar akan pentingnya manusia dan alam, tidak hanya alam sendiri, bagaimanapun tangan manusia menyatu dengan alam menjadi inti atau bagian dari kreativitas. Berikut adalah Louvre Pyramid. Simbol geometris piramid Mesir telah dirangkum dari komponen elegan dan artistik yang ada di Louvre asli. Iconic design digunakan pada bangunan ini dengan pemikiran konduksi. Pemilihan material kaca memberikan pencahayaan yang lebih alami untuk Louvre dan memungkinkan struktur yang ringan dan elegan. Tampilan visual yang pertama kali dipikirkan Yoh-Ming Pei mungkin bukanlah geometri sederhana, tetapi dilakukan modifikasi dan penyederhanaan berulang-ulang. Dengan cahaya, bayangan, pantulan, membuat piramida tampak seperti berlian ajaib yang membentuk sebuah ikon baru di kota Paris. Untuk Nihon Museum Form Generation-nya yaitu desain bangunan ini menggunakan pragmatic design, di mana material bangunan dan desain itu disesuaikan dengan kondisi alam yang di sekitarnya. Bangunan yang menerapkan konsep green building pada rangka utama menggunakan konstruksi baja yang kemudian dikombinasikan dengan kaca besar. Nah, pada beberapa kaca rumah ditopang dengan aluminium yang saling mengunci dan diberikan lapisan kaca ganda untuk menjaga suasana di dalam bangunan tetap nyaman. Nah, sedangkan dinding dan lantai eksterior dan interiornya itu terbuat dari batu kapur berwarna krem dari Prancis. Sebagian besar strukturnya terdiri dari beton. Beton adalah perwujudan dari filosofi estetika Jepang. Wabi-sabi yang didefinisikan sebagai keindahan bahan asli. Creativity Channel Suzhou Museum, The Exotic and Multicultural. Desain museum mengambil isyarat dari kosakata yang kaya dari arsitektur tradisional. Suzhou dengan dinding pester bercat putih, atap genteng tanah liat abu-abu gelap, dan arsitektur taman yang rumit. Namun elemen-elemen dasar ini telah ditafsirkan kembali dan disintesiskan ke dalam bahasa tatanan baru yang kontemporer dan berwawasan ke depan, dan semoga menjadi arah yang mungkin bagi masa depan arsitektur modern Cina. Louvre Pyramid, Gravity Channel, Geometry and Creativity, P menggunakan struktur berbentuk segitiga dan berlian sebanyak 70 buah segitiga dan 603 kaca berbentuk berlian. Histori, Museum Louvre ini dulunya merupakan sebuah istana kerajaan Perancis yang sekarang menjadi salah satu museum terbesar di dunia dan paling terkenal di Perancis. Nah, untuk Nihon Museum Creativity Channel itu menerapkan the role of nature. Dalam proyek ini, ia menggunakan lanskap alam yang tersedia untuk menciptakan harmoni antara alam dan arsitektur. Tujuannya bukan untuk mengganggu pemandangan alam. Jadi dengan membuat sebagian besar di bawah tanah, ia menciptakan sebuah bangunan yang lebih seperti siluet di pegunungan. Bukaan di museum, efek pencahayaan masuk dan keluar dari terowongan dan jembatan dan garis atap, yang mana semuanya memanfaatkan dari cahaya alami yang indah. Terus, ia juga menerapkan transformation, borrowing. Konsep desainnya berasal dari kisah bunga persik kuno yang ditulis oleh Tao Yuanming. Alkisah ada seorang nelayan yang sedang mendayung di sungai gunung. Dia mencapai kebun buah persik yang indah dan melihat seberkas cahaya datang dari sebuah gua. Dia memasuki gua dan menemukan jalan sempit. Setelah itu, dia mencapai pemandangan surgawi Shangri-La. Inilah tepatnya inspirasi untuk perencanaan museum. Oke, ini ada beberapa referensi yang kita ambil untuk merangkum artikel ini. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan semoga menginspirasi.